manajemen NIM 41033402181071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko keuangan. Yang pertama yaitu pengertian risiko keuangan. Risiko keuangan adalah di mana perusahaan yang bergantung kepada pihak eksternal termasuk pasar modal dan bank untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung. Risiko keuangan tercermin dalam faktor-faktor seperti transaksi off balance sheet, kewajiban kontrak, jatuh tempo pembayaran utang, likuiditas, dan hal lainnya yang mengurangi fleksibel keuangan. Perusahaan yang mengandalkan pada pihak eksternal untuk pembiayaan risiko lebih besar daripada yang menggunakan dana sendiri yang dihasilkan secara internal. Kedua yaitu tujuan manajemen risiko keuangan. Tujuan manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini dikenal dengan risiko pasar. Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk. Meskipun fokus terhadap volatilitas harga atau tingkat akuntan manajemen harus mempertimbangkan risiko lainnya. Seperti yang pertama yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko yang timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan diperdagangkan secara bebas. Yang kedua yaitu diskontinuitas. Pasar yang mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Yang ketiga yaitu risiko kredit. Merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang keempat yaitu risiko regulasi. Adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Yang kelima yaitu risiko pajak. Risiko pajak adalah risiko yang transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Yang keenam yaitu risiko akuntansi. Adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Jika perusahaan menyamai nilai kini arus kas masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif dan dapat dibenarkan dalam beberapa alasan. Laba yang stabil mengurangi kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar dan kebangkrutan, atau risiko bahwa laba kemungkinan tidak dapat memenuhi layanan jasa utang kontraktual. Peranan akuntansi. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam proses risiko manajemen. Mereka membantu dalam mengidentifikasi eksposur pasar, mengkualifikasikan keseimbangan yang terkait dengan strategi respon risiko alternatif, kemudian mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk nilai tertentu, dan mengevaluasi program lindung nilai. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market berpotensi dapat disebut sebagai pemerataan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar mencangkup risiko kurs valuta asing dan suku bunga, serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Mata uang negara, sumber pembelian mengalami penurunan nilai relatif terhadap mata uang negara domestik. Maka, perubahan ini dapat menyebabkan pesaing domestik mampu menjual dengan harga yang lebih rendah.
Ini disebut sebagai resiko kompetitif mata uang yang dihadapi. Akuntan manajemen harus memasukkan suatu fungsi demikian probabilitas yang terkait dengan serangkaian hasil keluaran masing-masing pemicu nilai. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen resiko meliputi proses kualifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon resiko. Resiko kurs valuta asing adalah salah satu bentuk resiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Di dalam dunia kurs mengambang manajemen risiko mencangkup yang pertama yaitu antisipasi penggerakan kurs, yang kedua yaitu pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga yaitu perancangan strategi perlindungan yang memadai dan pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Manajer keuangan harus memiliki informasi mengenai kemungkinan arah, waktu, dan perubahan kurs yang dapat menyusun ukuran-ukuran defensifi memadai dengan lebih efisien dan efektivitas. Potensi resiko transaksi. Potensi terhadap resiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi resiko falas ini berpusat pada dua jenis resiko. Yang pertama yaitu translasi dan transaksi. Untuk potensi resiko translasi yaitu di mana mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Karena jumlah dalam mata uang asing umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen mata uang domestik itu untuk tujuan pengawasan manajemen atau pelaporan keuangan eksternal. Pengaruh translasi ini menimbulkan dampak langsung terhadap laba yang diinginkan. Kelebihan antara aktiva terpapar resiko dengan kewajiban terpapar yaitu pos-pos dalam mata uang asing yang ditranslasikan berdasarkan kurs kini menyebabkan timbulnya posisi aktiva terpapar bersih. Posisi ini sering juga disebut potensi resiko positif. Devaluasi mata uang asing relatif terhadap mata uang pelaporan menimbulkan kerugian translasi. Revaluasi mata uang asing menghasilkan keuntungan translasi. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki posisi kewajiban terpapar bersih atau potensi risiko negatif apabila kewajiban terpapar melebihi aktiva terpapar. Dalam kasus ini, devaluasi mata uang asing menyebabkan timbulnya keuntungan translasi. Revaluasi mata uang asing menyebabkan kerugian translasi. Strategi untuk melindungi sekalian potensi resiko kurs yang dihadapi dapat diidentifikasikan. Langkah berikut adalah merancang strategi lindung nilai untuk minimal atau menghilangkan potensi resiko tersebut. Strategi yang mencakup yaitu 1. Lindung nilai neraca. Lindung nilai neraca ini dapat mengurangi potensi resiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Metode lindung nilai potensi risiko perusahaan positif lainnya dalam sebuah anak perusahaan yang berlokasi di negara yang rentan terhadap devaluasi meliputi yaitu 1. Mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Yang kedua, mengembalikan laba di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempercepat atau memastikan penerimaan dan piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Kemudian menunda atau memperlambat pembayaran utang dalam mata uang lokal. Kemudian mempercepat pembayaran utang dalam mata uang asing. Kemudian menginvestasikan kelebihan uang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian devaluasi. Selanjutnya yaitu berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang yang kuat.
Selanjutnya yaitu ada lindung nilai operasional. Lindung nilai operasional, bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel yang mempengaruhi pendapat dan beban dalam mata uang asing. Pengendalian biaya yang lebih ketat memungkinkan margin keselamatan yang lebih besar terhadap potensi kerugian mata uang. Selanjutnya ada lindung nilai struktural. Lindung nilai struktural yaitu lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan atau mengubah negara yang menjadi sumber bahan mentah atau komponen manufaktur. Selanjutnya yaitu ada lindung nilai kontraktual. Lindung nilai kontraktual ini berbagai instrumen lindung nilai kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibel yang lebih besar kepada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Kemudian, kebanyakan instrumen keuangan ini adalah derivatif dan bukan merupakan instrumen pasar. Instrumen keuangan dasar seperti perjanjian pembelian kembali piutang, obligasi, dan modal saham memenuhi definisi akuntansi konvensional untuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Instrumen derivatif merupakan perjanjian kontraktual yang memberikan hak atau kewajiban khusus dan memperoleh nilainya dan instrumen keuangan atau komoditas lainnya. Banyak diantaranya didasarkan pada peristiwa yang bersifat kontingensi. Akuntansi atau produk lindung nilai merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunanya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau paling tidak mengalihkan risiko pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain kontrak, forward, future, swap, opsi, dan gabungan dari ketiganya. Untuk memahami pentingnya akuntansi lindung nilai, contohnya yaitu beberapa praktek akuntansi lindung nilai yang dasar komponen dasar laporan keuangan tanpa pajak. Selanjutnya yaitu cara mengukur dan mengelola risiko keuangan atau financial risk perbankan. 1. Risiko kredit dapat diatasi dengan cara yang pertama yaitu melakukan analisis kredit secara baik dan benar. Yang kedua yaitu dokumentasi kredit. Yang ketiga yaitu mengendalikan dan mengawasi kredit, dan yang selanjutnya yaitu penilaian terhadap risiko khusus. Yang kedua yaitu risiko likuiditas dapat diatasi dengan cara yang pertama membuat perencanaan likuiditas, yang kedua membuat rencana kontingensi, yang ketiga yaitu analisis biaya dan penentuan bunga kredit, yang keempat pengembangan sumber pendanaan. 3. Resiko suku bunga dapat diatasi dengan cara yang pertama membuat analisis kepekaan bunga terhadap aktiva, yang kedua membuat analisis durasi penilaian bunga antar waktu, yang keempat yaitu resiko leverage dapat diatasi dengan cara 1. Membuat perencanaan modal, 2. Analisis pertumbuhan usaha berkelanjutan, 3. Memantapkan kebijakan dividen, yang keempat melakukan penyusunan risiko terhadap kecukupan modal. Akuntansi dan pengendalian terkait dengan manajemen risiko nilai tukar mata uang asing. Meskipun risiko terhadap nilai tukar mata uang asing telah dilakukan mitigasi, namun demikian beberapa perusahaan multinasional masih saja dapat kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan multinasional umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kendala lingkungan, yang dapat dilihat dari karakteristik yang berbeda dari setiap negara. Kondisi ekonomi luar negeri dapat mempengaruhi arus kas perusahaan multinasional. Kedua yaitu kendala regulasi berupa perbedaan risiko setiap negara yang ada seperti pajak, aturan-aturan konversi valuta, serta peraturan lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan. Kemudian kendala etika yang digambarkan sebagai suatu praktik bisnis yang bervariasi di setiap negara. Dalam melakukan perdagangan internasional, sebagian besar bisnis internasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran.
Karena nilai tukar terus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya, jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar dapat berubah walaupun pemasok tidak mengubah harga. Kemudian, pengendalian keuangan yang efektif adalah dengan sistem evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja terbukti bermanfaat dalam berbagai sektor. Sektor ini mencangkup tetapi tidak terbatas pada bagian treasury perusahaan, pembelian dan anak perusahaan luar negeri. Kontrol, tetapi bagian treasury perusahaan mencangkup pengukuran kinerja seluruh program manajemen risiko nilai tukar, mengidentifikasi lindung nilai yang digunakan, dan pelaporan hasil lindung nilai. Sistem evaluasi tersebut juga mencangkup dokumentasi atas bagaimana dan sejauh apa bagian treasury perusahaan membantu unit usaha lainnya dalam organisasi itu.